Halo teman-teman semua, ini ada sebuah kalimat yang sudah sering kita dengar. Katanya kalau mau sukses kita harus membangun kebiasaan yang baik, kita harus konsisten, kita harus kayak melakukan itu terus menerus. Itu ada bapak godfather-nya lah, yaitu si James Clear yang bikin Atomic Habit. Itu buku yang ngajarin kita bikin habit. Tapi banyak orang yang nggak bisa berhasil ketika bikin habit. Ini ada sudut pandang lain, namanya adalah Tim Denning. Tim Denning bilang bahwa konsisten itu nggak baik gitu, bahkan kayak nggak membantu Anda untuk sukses. Ini poinnya dari Tim Denning. Tim Denning bilang bahwa konsistensi itu hanya level 1 dari kesuksesan. Jadi kalau kita nggak maju atau memperbaiki apa yang kita konsisten itu, ya kita bakal ngulang hal itu terus menerus. Misalnya kita anggaplah Anda ada hiring manager atau HRD, recruiter di perusahaan Anda. Biasanya kita cenderung nyari, oh dia sudah punya 5 tahun pengalaman, 10 tahun pengalaman, yang dibilang experience. Tapi kita perlu melihat lebih dalam, apakah itu benar-benar pengalaman, apakah itu benar-benar jam terbang, atau hanya something yang konsisten tadi, habit yang diulang-ulang. Misalnya dia adalah seorang accountant di perusahaan selama misalnya 10 tahun. Kita harus lihat, jangan-jangan dia melakukan hal yang sama. Itu artinya dia pengalamannya 1 tahun diulang 10 kali. Melakukan hal yang sama terus menerus. Dan itu overwhelm sih kalau ngomongin kayak apakah ini beneran orang yang experience. Jangan-jangan bisa dikalahin sama orang yang baru pengalaman 1 tahun, tapi setelah 1 tahun itu dia iterasi perbaikan terus menerus. Kadang-kala yang namanya konsistensi bisa jadi malah itu adalah ignorance in disguise gitu. Kayak kita sebenarnya itu kayak bodoh amat, gak peduli, yang penting gue lakuin ini terus menerus. Kayak ada orang yang kayak tiap hari datang ke kerja, ke tempat yang sama, melakukan hal yang sama atas nama konsistensi, berharap nanti 5-10 tahun lagi hasilnya akan bagus. Bisa jadi 10 tahun lagi masih kayak gitu juga. Banyak orang yang udah kerja keras pagi, siang, malam, sampai minggu, melakukan hal yang sama, hal yang konsisten, hasilnya tidak ada perubahan. Kalau kata Albert Einstein, sekali lagi dia bilang apa? Doing the same thing over and over again yet hoping for different result is called insanity. Melakukan hal yang sama berulang-ulang, terus menerus, diulang-ulang lagi, tapi berharap hasil yang berbeda, itu adalah kegilaan. Oke, apa strategi yang lebih bagus dibanding konsistensi ini atau kebiasaan yang konsisten ini? Berikut kata Tim Denning. Jadi Tim Denning belajar juga dari orang namanya Dan Cole. Dia bilang begini, orang ketika ngomongin konsistensi dan repetisi atau sesuatu yang konsisten dan diulang, itu sebenarnya adalah satu hal. Tapi kalau kita mau jauh lebih baik adalah persistensi dan juga iterasi. Jadi kita kayak harus gimana caranya kita persisten, ngotot gitu, dan iteration, kaizen, perbaikan terus menerus. Jadi yang kita konsisten itu adalah konsisten perbaikannya, tapi tetap dilakuin, tapi sambil diperbaiki, lakuin, perbaiki. Bayangkan kalau garis sumbu X sama Y, jadi ketika ada orang yang konsisten terus, ya mungkin akan gini terus. Tapi kalau dia selisih 1 derajat aja, tapi diperbaiki terus menerus, itu akan ngegaspol. Ya ini juga sama yang kayak diajarkan James Clear di Atomic Habit, mirip. Tapi bedanya di sini adalah kadang kita susah nge-tracknya apa yang harus kita lakuin atau apa yang kita mau kerjain dan seterusnya. Tim Denning ngajarin beberapa poin ini. Yang pertama adalah bikin framework 5 tahun. 5 tahun ini goalmu apa, pengen apa, tujuannya apa, mau jadi jago apa, mau dapat apa, something yang bikin frameworknya 5 tahun. Kemudian kita bikin komitmen dan nggak usah lihat kanan kiri, depan belakang, atas bawah, udah komitmen aja. Dan ini kita perlu milih goal yang kita obsessed with. Jadi kita kayak bener-bener ini tuh harus gitu. Kalau something yang kita terobsesi, itu kita kadang nggak perlu bikin planning, strategi dan seterusnya, karena kita bangun aja udah kepikiran apa kerja langsung dilakuin, karena kita benar-benar terobsesi dengan itu. Contoh terobsesi yang paling gampang ngeceknya adalah kalau kalian punya waktu luang, kalian langsung kerjain itu, kalian langsung mikirin itu, kalian langsung konsep itu, belajar tentang itu kita terobsesi. Misalnya ada orang yang pengen jago banget main piano,
Jadi kalau waktu luang dia lihat video piano, kalau ada apa waktu luang dia main piano lagi gitu, sehingga dia udah terobsesi. Kalau kayak gitu udah, itu otomatis dia akan jauh lebih cepat untuk berhasil dibanding ketika kita bikin goal yang nggak bikin kita terobsesi, atau nggak ada alasan yang kuat, atau nggak ada emosi kenapa kita pengen goal itu tercapai, kenapa harus tercapai, atau misalnya kalau nggak tercapai ruginya apa, atau kalau tercapai untungnya apa. Mungkin kurang menarik aja buat Anda goal itu. Jadi ngapain bikin goal itu, ngapain bikin planning, strategi, kalau kita sendiri juga kayak nggak pengen-pengen amat goal itu tercapai. Poin nomor 3 adalah kita perlu break it down into blocks of deep work. Jadi kayak gimana ini bisa kita bagi menjadi beberapa bagian sederhana. Contoh misalnya kita mau belajar tentang marketing misalnya, kita bisa bagi, oke, good, aku ada blog tentang bikin content creation atau strategi, misalnya strategic marketing, content creation, distribution, closing, jadi 4 blog. Jadi kita bisa belajar dengan lebih rapi. Itu kayak something yang mungkin kalau misalnya anggaplah bikin YouTube, kita bagi, oh yang ini untuk bikin apa namanya ide, nyari ide, riset ide, yang ini untuk ngetik, ngambil take lagi, ulang take lagi, take yang berkualitas, yang sini untuk editing, yang ini untuk distribution, jadi 4 blok. Jadi kayak kebayang ini jadi 4 blok, karena kalau kita nyampur biasanya kita nggak bisa nge-track progresnya, yang ini udah lebih baik di mana, atau yang itu lebih baik di mana, dan seterusnya. Itu poin nomor 3. Poin nomor 4 apa? Schedule these blocks in your calendar to prioritize them. Jadi kita perlu bikin blok itu untuk jadi kayak prioritas kita. Sederhananya misalnya hari Senin ini kita tema 1, Selasa kita ngerjain bagian 2, Rebo 3, atau misalnya minggu ini 1, minggu depan 2, minggu depan 3, atau bulan ini 1, bulan depan 2. Tapi kita jelas banget bahwa ini blok yang memang sedang mau kita urai sampai kita akan jauh lebih jago dan hasilnya akan jauh lebih baik. Akhirnya kita akan do a weekly deep dive into the results. Jadi ketika kita udah jalan ini, kita harus kayak tiap minggu minimal 3 jam itu kayak kita ulik kemarin resultnya apa, karena kita melakukan apa, kira-kira apa yang bisa diperbaikin gitu, apa yang bisa diubah, apa yang bisa diganti, apa. Tapi kayak ada something, kalau konsepnya si OKR, objective key result, itu ya ada weekly check in-nya. Jadi kalau kita lakuin itu tiap minggu, kita ada kayak 3 jam atau 1 jam, bahkan setengah jam, itu jauh lebih penting dibanding kita cuma jalanin yang tadi disebutin di awal, konsistensi. Oke, terus poin yang terakhir adalah ya kita harus berani untuk keluar dari zona nyaman kita dengan naruh goal-goal yang hubungannya lebih besar, atau kayak lebih gede, atau lebih sulit, atau lebih berat, biar kita kayak ketika selesai itu kita tahu bahwa kita sudah bertumbuh, kita sudah maju, kita sudah nggak cuma konsisten lagi tapi persistence dan iteration. Jadi teman-teman, sederhananya daripada kita konsisten and repetition, mending kita persisten dan iteration. Daripada kita cuma ngulangin hal yang sama terus-menerus, mending kita persistence, perbaiki terus-menerus. Itu akan membuat hasil yang lebih besar dalam waktu 5 tahun. Yuk bikin satu goal untuk 5 tahun ini, kemudian kita bagi per minggunya apa. 5 tahun kita akan ketemu diri kita yang beda banget dengan yang sekarang di bidang yang mau kita jago itu. Thank you.